segala macam yang gue lakukan itu sebenarnya untuk membuktikan bahwa bahkan kita yang tinggal jauh dari ibu kota pun sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita mengejar dengan sungguh-sungguh dengan rumus yang sama yang dilakukan orang yang ada di ibu kota, sebenarnya kita juga bisa berhasil gitu. Rumus yang sama yang dilakukan orang yang ada di ibu kota, sebenarnya kita juga bisa berhasil. Hai, selamat berbahagia semuanya. Tentunya kembali lagi bersama saya Dewa Mahendra di Intermuse, Interview by Muse. Sore hari ini kita akan berbincang terkait dengan kehidupan, karir, segala macam dan lainnya. Spesial ya, karena hari ini saya yang akan menginterview Suci Fathia. Dan baru pertama kali dari 11 episode itu yang membukanya adalah bintang tamunya. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Harus luar memang biasa ada yang memulai. Sekali. Memang, dan ini dia ada Deva Mahendra. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Semuanya lagi pegang semuanya alat ya, jadi mau tepuknya gimana gitu. Bang Deva, akhirnya Bang dari episode ya Intermuse pertama yang ada di otak gue, Deva Mahendra nih. Tapi saat itu tuh gue bilang sama Ranggas, aduh Bang Deva mau gak ya, orangnya kan so ganteng, misterius, dan tertutup gitu kan. Itu berarti ini ya, itu assumption. Gitu, assumption, ternyata Anda datang dengan tepat waktu gitu di sini, jadi saya merasa terharu gitu. Ya saya juga senang gitu ya, karena memang saya selalu tepat waktu. Iya, dan profesional. Saya menjadi diri saya sendiri aja betul, tadi datang sini. Betul, dan tidak membuat banyak orang menunggu dan menanti gitu. Betul, itu penting ya teman-teman. Itu penting. Hostnya justru tadi kayak lama banget loh. Macet di Antasari gitu kan, terus lama. Padahal lewatnya Fatmawati, ngakunya di Antasari. Curiga kayak gitu. Bang Deva, ya. Aduh, gak nyangka ya, biasanya kita ketemu tuh di Rungkai. Ketemu di Rungkai. Rungkai itu singkatan dari Rumah Perangkai. Di Kapitulis. Nah mungkin pasti orang-orang harusnya udah tahu lah ya, Kapitulis kita kan terkenal. Kapitulis. Self proclaim lagi. Iya kan, terkenal. Dan ini ada CEO-nya. Jadi saya anak buahnya sebetulnya ya. Jadi Anda tuh bos saya. Tapi kalau di sini gue yang pegang kendali. Enggak lah sebenarnya Ci. Suci itu menjadi bagian dari Kapitulis adalah keluarga sebenarnya. Keluarga. Jadi saya bukan bos atau atasan. Saya sih merasa sangat keluarga semenjak dibalas pesan saya ulang tahun Anda. Sangat keluarga sekali ya. Mohon maaf. Sekalian ya buat teman-teman yang kemarin ngucapin saya selamat ulang tahun, lalu saya tidak membalas baik itu lewat sosial media atau japri. Mohon maaf sekali, namanya juga manusia ya. Iya, itu dia. Suci salah satunya. Iya. Dan ketika saya dibilang saya keluarga tuh saya jadi teringat pesan saya yang tidak dibalas. Gue lupa, gue pikir tuh WhatsApp kalau balas berbayar. Oke gitu ya. Jadi gue kan berhemat kemarin kan. Gue pikir, gue kalau bahas Suci nih ntar tagihan kartu kredit gue nambah gitu. Iya gitu, gak apa-apa kok, tetap merasa dihargai. Gak apa-apa. Apalagi karena enggak, sebenarnya gue tuh visioner, karena gue tahu kita akan ketemu di acara ini. Acara ini gue tuh udah di book dari 7 bulan lalu. 7 bulan lalu sama Ranggas udah ngomong, terus gue tanya hostnya siapa Suci, oh ya udah nanti gue ketemu aja. Oh gitu. Jadi gue udah tahu. Oh mungkin kenapa ini Mika Tambayong mau sama Anda ya, banyak ucapan-ucapan yang sepertinya agak manipulatif gitu ya. Manipulatif sih enggak. Iya, yang agak-agak convincing people gitu kan. Kalau convincing harus, manipulatif itu kan relatif. Bang Dewa, oke ini kita kan sering banget sebenarnya ngobrol tentang banyak hal kalau di Rungkai ya. Ya agak-agak ini ya, kalau kita ngobrol di Rungkai itu sebenarnya obrolannya luas ya. Iya, tidak ada luas. topik spesifik. Nggak ada topik spesifik. Random banget lah. Nah sekarang sebenarnya kalau gue tuh kalau di Intermuse nih suka banget bahas hal-hal yang lebih ke lo-nya gitu Bang, lebih ke apa yang lo pikirkan, pandangan-pandangan lo gitu. Nah, tapi sebelum gue nanya-nanya tentang hal yang ingin gue tahu, ada iklan nih. Deng iklan masuk. Oh, amin enggak, ya. belum. Karena belum ada iklan, justru kita harus mengundang. Hai iklan-iklan, Anda masuk di Intermuse. Biasanya kan di Host TV kan, tapi sebelum kita bahas dulu, sebelum kita lihat teks satu ini kan gitu kan. Gue pikir mau ke situ arahnya, belum. Tarik dong biar ada iklannya. Gitu. Pasang dong iklannya. Agensinya gue. Gimana Bang 2021? Kemarin kan kita kan 2020 pasti udah melewati banyak hal yang baru. 2021 gimana hidup kamu Bang? 2021 gini-gini aja gitu ya. Tidak ada yang
menjadi spektakuler gitu. Ada yang berubah nggak? Toh juga sebenarnya harapan kita dari 2020 bahwa pandemi ini akan berakhir di 2021 juga ternyata tidak selesai-selesai juga gitu ya. Jadi ya pada akhirnya 2021 kita menjadi pribadi yang lebih harus bisa kompromi lah dengan segala macam situasi, karena pandemi yang tidak berakhir ini, pandemi yang tidak berujung ini akhirnya juga berdampak kepada cara kita hidup, cara kita kerja gitu. Kita harus menyesuaikan kan gitu. Begitupun juga gue gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan gue yang pada akhirnya gue juga harus menyesuaikan dengan cara yang baru gitu. 2021 ya gimana, ada sesuatu hal yang baru? Abangnya 2020 lah, sama aja gitu. Cuma tapi, ya meskipun sekarang kita udah agak-agak apa ya. 2021 kan kabar baiknya ada vaksin. Gitu. Iya. 2021 sudah vaksin belum? Belum. Aku udah dong. Kamu udah? Ih gila. Udah 2 kali. Udah. Kamu ngambil jalur lansia ya? Kok bisa didahulukan seperti itu? Jalur lansia, manula. Iya, jalur manula 2 kali soalnya. Emang terus diprioritize. Iya memang. Iya. Soalnya aku nggak ada yang prioritasin, jadi diprioritasin sama vaksin. Sama vaksin. Gitu. Mohon dimaklum. Ya bersyukurlah Ci. Iya. Ada yang prioritasin. Betul. Syukur. Jadi gimana Bang? Lanjut Bang tadi 2021. Ya gitu aja 2021 gitu. Nah, terus juga plan ke depan juga tidak ada yang muluk-muluk, karena maksudnya gitu, kita kita flashback ke 2018 2019. Kita punya rencana, kita punya resolusi di 2020. Ternyata 2020 2019 malah pandemi kan gitu. Jadi kayak sekarang mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih fleksibel gitu. Ya gitu aja sih. Tapi ada perubahan-perubahan signifikan gak sih dari diri lo semenjak pandemi ini? Kalau misalnya gue nih tadinya tuh lebih teratur aja, nggak tahu kenapa pandemi malah lebih teratur olahraga, teratur tidur, terus habis itu teratur baca, semua tuh justru lebih teratur. Jadi gue melihat pandemi ini ketika kita slow down, justru banyak hal-hal yang tadinya gue pikir gue nggak bisa lakukan, justru gue malah melakukan itu di saat pandemi gitu. Nah, lo ada hal-hal kayak gitu nggak sih? Ya, tanpa bermaksud berterima kasih kepada pandemi dan virus laknat ini. Gitu ya. Memang pada akhirnya ini jadi, kalau dulu gue bilang tuh awal-awal ini jadi jeda gitu. Kita tuh jadi punya jeda dan jarak yang tadinya kita tuh mungkin jarang ngambil waktu untuk diri kita sendiri gitu. Tapi kita kan dengan kondisi pandemi kita dipaksa. Betul. Mau nggak mau ya udah gitu, lu di rumah aja, lu urusin diri lu sendiri gitu. Gue belajar banyak hal baru gitu. Yang awalnya gue tuh agak kayak sayang waktunya ya gitu. Gue harus belajar hal baru nih pokoknya gitu. Tapi lama-kelamaan gue ngerasa enggak juga sih sebenarnya, kayak memaksakan diri lo untuk belajar hal baru itu yang pada akhirnya tidak lo aplikasikan juga dalam kehidupan dan pekerjaan lo di kemudian hari juga akan buang-buang waktu juga sebenarnya kan. Jadi gimana ya, serba bingung gitu kondisinya. Tapi ya gue punya waktu yang lebih banyak untuk pada akhirnya menjalin komunikasi secara baik lagi dengan orang-orang terdekat gue, sahabat-sahabat gue. Karena kadang-kadang gini loh, kita karena ketemu tiap hari nih, we're losing the bigger picture gitu. Kita nggak pernah, sebenarnya karena kita barengan terus, kita ngumpul terus, kita tuh sebenarnya jarang ngobrol hal-hal yang intimate ya. Hal-hal intimate benar gitu. Ngobrol dari hati ke hati tuh malah jadi jarang gitu kan. Justru malah sama orang yang jarang ketemu. Jadi ketika ketemu tuh kita seolah-olah ini tuh waktu the moment nih. Jadi kita banyak ngomong intimate. Kalau sama yang sehari-hari malah justru basa-basi gitu doang. Kita tuh karena kayak kita ngerasa besok gue ketemu lagi sama dia gitu. Udahlah paling ngobrolin di permukaan aja gitu. Nah, gue kemarin pas pandemi awal kan gitu. Akhirnya telepon sahabat-sahabat gue, ngobrol apa kabar lu, bener-bener nanya apa kabar lu tuh gimana, gue tuh emang pengen tahu gitu. Jadi bukan apa kabar tuh udah bukan basa-basi lagi sekarang di pandemi itu, kita bener-bener care nanya sama orang. Terus juga istilah lu sehat-sehat ya, itu udah we mean it gitu. Itu tuh kata-kata yang dulunya sehat-sehat ya itu kan basa-basi aja. Kalau lu udah bingung mau pamit ngomong apa, sehat-sehat ya gitu, salam buat keluarga gitu.
Kalau sekarang kan we mean it, kita tuh emang benar gitu, kita tulus gitu, sincere untuk mengatakan itu gitu. Iya. Oke. Juga Bang Deva, kamu kan punya bisnis juga kan? Sekarang gimana tuh pas pandemi bisnisnya? Terpukul lah, terhantam. Terprosok nggak apa terpukul aja? Kalau kata Joe Taslim di Fast and Furious, hantam dia gitu ya. Terhantam. Apalagi bisnis gue kan di ini ya bidang F&B gitu ya, food and beverage. Itu itu sangat amat goyang tuh di awal-awal pandemi karena sales kami itu terjun bebas sampai 60-70%. Wow. Itu terhantam sih. Iya, bukan cuma tergambar. Dan itu kita sampai ada di pilihan kita lanjut apa udahan nih gitu. Sempat ada di masa krisis itu. Udah sampai di situ karena kita pikir ya siapa sih yang ngira bakal ada pandemi gitu. Sekeotiknya bencana alam misalnya gitu. Bencana alam kan tidak berdampak di seluruh dunia gitu kan. Pasti itu kan sebuah fenomena yang hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu di dunia dan tidak bersamaan kan gitu. Ini pandemi kan seluruh dunia gitu. Dan semua aspek di bidang bisnis tuh kena, distribusinya kena, terus produksinya kena gitu, human resource-nya kena. Jadi emang kemarin gue sama partner-partner gue tuh yang ya udahlah ya, kalau memang ini adalah tahun terakhir bisnis kita ya sudah nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah ternyata kita dikasih ternyata itu menjadi titik balik untuk kita untuk juga jadi kita koreksi diri. Betul. Bahwa sebenarnya bisnis yang kalau sudah skalanya lumayan besar, kita kan sekarang 100-an lebih cabang di seluruh Indonesia franchise. Harusnya kita tuh sudah membuat yang namanya BCP, Business Continuity Plan gitu. Ketika hal-hal semacam ini, pandemi atau chaos yang besar terjadi, kami tuh sudah punya cadangan dana untuk menghandle-nya dulu gitu. Artinya kita tuh tanpa ada pemasukan selama beberapa bulan ke depan masih bisa menggaji karyawan supaya operasional tetap jalan dulu gitu sampai akhirnya balik ke normal kan gitu. Nah ini kami kemarin nggak ada sama sekali, tapi gara-gara pandemi akhirnya kami sekarang sudah membuat itu. Gitu. Dan syukur dari yang tadinya hampir koit gitu mau tutup sudah koma malah ekspansi terus bahkan di tengah-tengah pandemi gitu. Iya, kemarin aku lihat di snapgram Bang Deva sampai ke Tegal ya. Iya, sampai ada ke Kediri. Iya, Kediri. Iya. Tapi memang Bang katanya kalau misalnya ketika kita dihadapkan dengan masa krisis, justru itu waktunya berinovasi, waktunya ada perubahan, koreksi gitu. Dan ternyata itu kamu temukan ya di sana. Kami temukan gitu, sama-sama yang tadinya juga kita mungkin effortnya setengah karena kita ngerasa bahwa partner banyak nih, ya udah nggak apa-apa si A atau si B aja yang ngerjain gitu. Ini akhirnya semuanya yang memang terlibat di dalam bisnis itu mau nggak mau ngasih effort terbaiknya gitu. Gitu. Dan akhirnya kita temukan solusinya. Alhamdulillah sekarang masih survive bahkan ekspansi. Oke. Nah, kamu entrepreneur nih, udah berbisnis, aktor juga. Pernah ikut Indonesian Idol juga. Iya. Nyanyi juga bisa, maksudnya Zaman banyak lampau. lah ya. Maksudnya dari kacamata orang luar, seorang Deva Mahendra, terus CEO juga di Kapitulis juga banyak lah yang sudah kamu lakukan Bang. Dari kacamata orang luar ya. Kalau aku secara objektif gitu orang ya. Luar nih mana nih, Skandinavia atau? Kalau saya seperti apa, Arab dikit lah ya boleh ya. Maksudnya kamu tuh udah full package gitu. Muka 4/10 lah ya. 4/10 tuh gimana ya? 4/10 ya. Semacam ini ya, perbandingan untuk isi angin ya, lembek atau kerasnya gitu ya. Kalau muka pokoknya kalau dari fisik ya 10/10 lah ya. Pokoknya semuanya udah oke nih, idaman gitu. Iya kan. Kalau kayak gini baca salawat ya. Guys. Nah, apa sih Bang, gini, nggak semua orang tuh ketika dia bisa achieve sesuatu gitu, udah satu misalnya udah jadi aktor, ya udah dia di situ aja gitu, tenggelam dalam comfort zone. Dia nggak mungkin mencoba untuk berbisnis, untuk hal-hal lain yang kamu lakukan ya. Tapi kan itu balik lagi pilihan hidup. Betul. Kamu kan melakukan banyak hal nih dalam dunia bisnis dan lain-lain juga. Kamu mencoba banyak hal baru. Ya. Bensinnya tuh apa sih? Apa gitu yang mendorong kamu untuk bergerak maju seperti kamu sekarang gitu, seperti sekarang Deva Mahendra yang kita kenal?
Oke, bensinnya, triggernya gitu ya. The reason behind segala macam yang gue Yes. lakuin dan sekarang gue ada di sini gitu. Apa ya? Mungkin karena gue tuh tumbuh dan besar di daerah paling timur Indonesia, Papua. Papua. Gitu. Gue asli Bugis, Makassar. Tapi gue dari umur 3 bulan, keluarga gue emang udah tinggal di sana. Gue bahkan sampai lulus SMA di sana gitu. Meskipun gue sempet pindah sekolah beberapa kali gitu, ketika SD, ketika SMP, tapi pada akhirnya gue pulang-pulang lagi ke sana, lulus SMA di sana gitu. Gue merasa ini sebenarnya lack of trust gitu. Jadi segala macam yang gue lakukan itu sebenarnya untuk membuktikan bahwa bahkan kita yang tinggal jauh dari ibu kota pun sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita mengejar dengan sungguh-sungguh dengan rumus yang sama yang dilakukan orang yang ada di ibu kota, sebenarnya kita juga bisa berhasil gitu. Oke. Itu lack of trust, dan gue ngerasain itu bukan hanya karena gini, kayak dulu waktu gue sekolah gitu ya, misalnya kayak guru-guru nanya cita-cita lu apa, semua tuh selalu menjawab dengan realistis banget gitu, mediocre banget gitu, kayak dokter, pilot, ini pengacara, ASN, ASN, iya. Kayak gitu-gitu doang gitu. Gue nggak pernah dengar teman gue ada yang bercita-cita jadi kayak misalnya gue pengen jadi ahli nuklir, gue pengen jadi gamers apa, gitu. Gamers atau apa gitu, nggak pernah gitu. Jadi gue kayak. Nah dulu cita-cita lo apa? Gue pada akhirnya juga ikut di dalam arus mediocre itu yang emang udah didoktrin. Gue pengen jadi ini dulu, gue TNI kalau nggak Polri. Makanya waktu lo syuting itu bangga banget tuh. Yang happy orang tua gue, karena itu kan mimpi mereka sebenarnya. Mimpi mereka yang mereka coba untuk paksakan ke gue, dan gue akhirnya percaya bahwa mungkin gue ke situ juga mimpi gue ya gitu. Terus kenapa akhirnya mimpi itu berputar 180 derajat? Karena gue memberi gue tuh kayak bikin deadline buat diri gue sendiri. Jadi sampai gue lulus SMA, gue akan melakukan banyak hal. Selama gue masih SMA gitu, gue akan melakukan banyak hal. Gue ikut lomba inilah, lomba itulah, gue ikut komunitas ini, komunitas itulah. Gue akan kenal sama banyak orang. Gue anggap bahwa itu adalah masa-masa gue untuk menikmati sisa waktu gue sebelum akhirnya gue mengabdi untuk negara misalnya, gitu ya. Karena ketika misalnya nanti gue udah pendidikan, itu semua harus gue lepas, gitu kan. Tapi ternyata proses yang gue lakukan itu justru nganter gue ke sebuah pemikiran baru bahwa sebuah kesadaran baru bahwa sebenarnya itu adalah mimpi orang tua gue yang dipaksakan ke gue. Oh jadi lo baru sadar setelah lo udah bertumbuh besar gitu? Iya, dan setelah melakukan banyak hal ini, gue siaran radio lah. Gue tuh siaran radio dari kelas 1 SMP. 1 SMP? Kelas 1 SMP siaran di Papua? radio di Papua. Waktu itu radionya radio masjid lah. Iya. Ngaji? Enggak. Jadi sebenarnya ini ada komunitas anak-anak muda, remaja masjid gitu. Kok bisa gitu 1 ya. SMP? Mereka memang tinggal di lingkungan masjid situ. Terus ada radionya ini sebenarnya untuk muterin azan gitu-gitu loh. Terus sholawat, ngaji-ngajian gitu ya, kan gitu. Tapi sama mereka jam prime time-nya kalau udah malam tuh mulai dari jam 7 kalau nggak salah, setelah pokoknya setelah mereka muterin azan Isya, mereka bakal siaran komersil. Itu dipakai buat mereka siaran komersil. Gue entah kenapa gue akhirnya ketemu sama mereka ini, terus gue diajakin jadi salah satu penyiar di situ. Oke, terus gimana? Iya. Karena dulu penyiar radio itu kan keren gitu banget. Kayak gue juga pengen sih dulu jadi penyiar radio. Nah itu dia, gue penasaran karena triggernya tuh karena teman-teman cewek gue di sekolah tuh kayak dikit-dikit, si penyiar radio ini keren ya suaranya, bla 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 bla. Gitu. Jadi lo dari kecil tuh memang jiwa parlente lo tuh udah tumbuh. Enggak, ya? Gue ngerasa kayak sulitnya apa sih gitu. Sesulit apa sih lo menjadi seorang penyiar radio? Maksudnya kalau lo dianggap sekeren itu, lo ada di level itu, berarti pekerjaannya sulit dong. Tapi gue ngerasa nggak sulit sebenarnya gitu. Dan gue membuktikan, gue kenal sama komunitasnya, gue masuk jadi penyiar radio, dan untuk anak kelas 1 SMP, gue bilang gampang kok itu. Yes, easy. Oh, kesombongan Anda tuh sudah terpupuk dari kecil ya? Terukur, kesombongan saya tuh terukur sesuai dengan kemampuan diri ya gitu. Oke, terus setelah itu gimana? Ya udah akhirnya siaran radio lah, terus dari siaran radio gue ketemu sama teman-teman gue di band, gue ngeband. Jadi
ngelakuin banyak hal yang akhirnya ngantar gue ke ya sampai gue ikut yang Indonesian Idol tahun 2007 itu gitu. Itu semua ngantar gue kesadaran baru bahwa oke, gue akan coba kejar mimpi gue yang tidak spesifik. Iya. Karena gue belum tahu kalau gue nggak sekolah di Akpol atau Akmil, gue bakal jadi apa, gue nggak tahu. Nah kalau misalnya sekarang pertanyaannya dibalik, lo udah melakukan banyak hal sampai umur 31 nih. Pertanyaannya masih ada mimpi yang pengen lo kejar gak sekarang? Sekarang gue tuh kalau ditanya mungkin orang dengernya kayak apa sih gitu, jawabannya gitu banget gitu. Gue tuh sederhana sebenarnya. Gue tuh sekarang yang gue pengen hanya gue melakukan pekerjaan yang gue suka gitu. Pekerjaan yang gue suka, yang gue tahu nanti punya bisa meninggalkan legacy. Kayak misalnya gue bikin film, gue syuting film. Kenapa gue cinta banget sama film dan industrinya? Karena dari kecil dulu kita kalau lebaran tuh kan suka diputerin film-film Warkop DKI di TV kan. Tiap lebaran pokoknya lu kalau mau nonton film Indonesia bagus, lu harus nunggu lebaran. Jadi gitu itu baru kan. film-film berkualitas dan bagusnya Ditayangkan ditayangkan ya. Di TV kan gitu. Nah, gue pengen nanti punya legacy itu ketika nanti gue udah tua atau bahkan gue udah nggak ada, film gue tuh masih diputar di TV, orang masih bisa nonton, orang masih bisa menikmati gitu. Cucu-cucu gue atau mungkin anak-anak gue bisa bilang itu film bokap gue, film kakek gue loh itu. Kayak gitu. almarhum Dono sama Kasino pun walaupun mereka sudah berpulang, tapi kan namanya masih terus kita gaungkan sampai sekarang. Dan karyanya masih gede banget sampai sekarang gitu. Ada itu yang sedang lo kejar sekarang. Itu yang gue kejar. Dan kalau di film kan nanti setiap arsip film itu akan menjadi arsip yang akan dimasukkan ke dalam Museum Film Indonesia gitu. Jadi ketika gue nanti nggak ada, legacy itu masih ada gitu. Orang nanti kalau datang ke Museum Film Indonesia, iya ada filmnya Deva Mahendra nih gitu. Berarti lo membayangkan nih lo akan terus menjadi aktor sampai nanti lo tua? Nggak ada. Biasa kan ya ada orang kalau misalnya gue interview public figure, mereka tuh sudah punya kayaknya cuma misal sampai 40 aja gitu. Nanti enggak kok, kayaknya nanti gue mau mengumpulkan pundi-pundi uang dulu, gue bisnis, nanti udah gitu. Karena melelahkan menjadi public figure. Nah kalau lo melihat berarti diri lo akan terus seperti ini sampai lo? Gue tidak, kalau lo tanya kayak gitu Ci, gue tidak melihat gue akan terus di film sampai gue tua. Tapi gue tidak tahu kapan gue akan berhenti. Oke. Jawabannya itu kali. Gue nggak tahu. When you know aja gitu. Ketika lo, when you have to stop, and you'll stop gitu. You'll stop gitu. Gua sekarang ya go with the flow, jalan aja se-flexible mungkin gitu. Karena apalagi lu hidup di industri film Indonesia, lu emang harus jadi individu yang sangat fleksibel. Kenapa? Karena sampai kita tuh punya kepercayaan gini, aktor-aktor dan orang film tuh punya kepercayaan gini. Skenario itu berjodoh sama aktornya. Kalau nggak jodoh ya nggak bakal bisa jalan tuh project. Padahal kan sebenarnya mungkin secara karakter cocok, yang nggak cocok tuh budget kali. Sebenarnya kan gitu kan. Tapi kita tuh aduh mahal nih kayak budgetnya nih. Kita tuh mungkin ke situ arahnya gitu. Atau mungkin schedule-nya kali yang nggak cocok gitu. Padahal sih sebenarnya secara karakter, kita kalau ngelihat karakter yang di skenario gitu, kayaknya emang si aktor ini nih yang main gitu. Tapi pas cek schedule-nya nggak bisa. Jadi iya kan, jadi lu emang harus fleksibel, lu tidak bisa terlalu ambisius juga. Kenapa? Ketika lu ambisius lu akan stres. Lu pengen banget itu film, ternyata begitu di breakdown schedule-nya, budgetnya, lu nggak cocok, nggak bisa lu paksakan gitu. Ada nggak satu film yang lo pengen banget tapi lo nggak dapet? Film yang gue pengen banget tapi gue nggak dapet. Iya, lo tuh pengen banget dapat peran itu gitu di film itu, tapi pada akhirnya lo nggak dapet. Karena menurut gue kalau jadi aktor tuh nggak mungkin semuanya lo bisa dapet peran yang lo mau kan. Oh iya. Iya dong, pasti prosesnya panjang, pasti akan ada penolakan. Which is kalau misalnya ditolak juga bukan berarti nggak bagus, tapi nggak cocok aja somehow. Sutradara dan produser pilihannya beda. Iya gitu kan ada. Nah ada satu film yang kayak lo tuh pengen banget peranin itu tapi lo nggak dapet gitu. Gue tuh mungkin terlalu Wallace kali ya. Gue tuh terlalu slow ya. Jadi gue pernah melewatkan beberapa film hanya karena memang schedule ya. Dan itu gue menyayangkan. Tapi ketika misalnya gue ditawarin film nih, Dev ada skenario nih dari sutradara A atau dari produser A gitu, ngirim. Gue dikirimin, gue baca, gue suka nih. Tapi gue pasti akan ngerem aja gitu. Gue kalau baca, okay, it's good. Okay. I like it.
Tapi lo nggak punya Gue nggak kayak ekspektasi apa-apa. gue harus main ya, Iya. gue harus main ya, enggak. Gue nggak sampai di tahap itu sih. Oh jadi lo nggak pernah ada satu peran yang lo tuh pengen banget, tapi lo nggak dapet? Kayaknya pernah tapi gue lupa. Lupa atau nggak mau dikasih tahu? Kayaknya pernah tapi gue lupa. Oh kayaknya pernah tapi lupa. Tapi masalahnya itu karena jadwal. Karena schedule. Karena bertabrakan dengan produksi yang lain sepertinya gitu. Nah kalau lo sendiri kalau misalnya untuk bikin legacy itu pasti lo nggak sembarangan dong pilih film ya kan, karena kan ketika lo main sembarangan itu kan kredibilitas lo juga diuji kan. Kriteria film yang kayak udah pasti lo kayak lo tuh tertarik banget nih sama film-film yang modelnya kayak gitu, entah misalnya yang kayak apa ya, misal romance or action or apa gitu, lo ada kriteria khusus nggak sih yang kalau ketika lo ada tawaran film seperti itu lo pasti akan ambil? Oke, kalau gue standarnya pasti gue akan lebih ke tim produksinya gitu. Oh, sutradaranya, siapa produsernya, orang-orang di baliknya. Okay. Mulai dari yang paling ini aja dulu, paling awal gitu. Gue dikirim skenario, yang nulis siapa ya gitu. Oh, kalau kayak Kak Ika Natasha oke lah ya gitu. Langsung. Ika top. Terus kayak abis dari situ direkturnya siapa, production house-nya apa siapa? Gitu. Okay. Karena itu juga lu langsung paham ini film akan dibawa kemana, terus cara promosinya, mereka segmen penontonnya pengen ke arah mana, itu lu langsung paham dari track record production house, director, produser yang memang sudah ada sebelumnya. Gitu. Main behind the gun-nya tuh yang penting ya buat lo. Tapi kalau lo sendiri ada ini nggak sih Bang? Kayak gue selalu percaya kalau manusia itu kan berjalan itu pasti nggak akan selalu mulus ya. Ada banyak lah duri-duri yang harus dilewatin gitu, ada naik turunnya gitu. Ada nggak sih kesulitan yang pernah lo temukan, tapi itu datang tuh bersama kemudahan, justru tanpa kesulitan itu lo nggak akan bisa dapat sesuatu gitu. Nah kalau gue tuh ada banget tuh yang kayak gitu. Kayak ada suatu kejadian waktu itu dalam keluarga gue, tapi karena hal itu gue jadi menulis buku. Jadi kalau misalnya kayak gue kilas balik, kalau gue suruh milih, gue mau skip gitu ya, apa yang terjadi sama keluarga gue, itu juga gue gak akan bisa kayak gini gitu. Nah lo ada gak sih hal-hal kayak gitu yang justru karena kesulitan itu lo jadi sesuatu, lo jadi something? Ya apa ya, ya gue sekarang bisa melakukan hal yang gue suka gitu. Gue bisa mencari nafkah dari hal yang gue sukai banget gitu. Terus gue juga punya bisnis yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk beberapa orang yang mungkin mereka memang butuh. Awalnya dari berselisih dengan keluarga tentu, yang tadi gue ceritain bahwa mereka tuh punya mimpi yang mereka pengen titip ke guenya nggak mau gitu. Terus ketika dibalikin ke gue, terus lu maunya ngapain? Gue juga belum tahu. Yang jelas gue pengen keluar aja dulu dari tempat gue tumbuh dan berkembang ini. Gue ingin coba untuk tumbuh dan berkembang di tempat yang lain, di kota yang lain gitu. Siapa tahu di sana gue bisa apa, paling nggak menumbuhkan potensi gue atau mungkin menemukan potensi gue yang lain gitu. Jadi kuncinya nekat keluar dari comfort zone. Iya, gue tuh berarti dari umur 17 tahun udah cabut dari rumah ke Jakarta. Awalnya di Bali kan, karena gue kuliah di Bali dulu gitu. Jadi itu pun juga gue untuk dapat izin dan restu kuliah di Bali tuh setengah matinya minta ampun. Jadi gue emang harus, gue bilang lah ya nanti gue sambil kuliah gue akan magang di beberapa tempat, gue bilang gitu. Jadi memang kayak reasonnya cukup kuat kenapa gue harus di Bali, kenapa harus di Bali gitu, kenapa nggak tempat lain misalnya. Oh enggak kan, soalnya gue dulu kan pernah jadi duta pariwisata Papua, provinsi Papua. Wih iya, serius lo bang? Tahun 2007, 2008. Aduh gue masih SMP kelas 1 tuh. Terus? Maksud Anda? Maksudnya adalah bahwa perbedaan usia kita tuh memang cukup. Terus lanjut bang. Iya jadi gue 2008 itu ikut pemilihan putra putri pariwisata dari tingkat kabupaten tuh kayak Abang None lah gitu, tapi ini yang Papua gitu ya. Gue ikut dari yang kabupaten, dari kabupaten gue dikirim ke kota, dari kota gue dikirim ke provinsi ternyata gue juara 1. Jadi gue jadi duta pariwisata duta wisata Indonesia untuk Papua gitu. Jadi 2008 itu. Nah, reason kenapa akhirnya gue ke Bali karena kan gue duta wisata. Kayaknya dekat ya, wisata dengan Bali itu udah melekat gitu. Maksudnya image itu udah melekat. Jadi gue kalau kuliah di sana sepertinya dengan
portfolio duta wisata gue bisa mendapatkan kesempatan untuk misalnya magang di kantor pariwisata lah atau apa gitu. Dengan keinginan bahwa semoga nanti gue bisa jadi jembatan ke pariwisataan Papua dan Bali nih misalnya gitu. Gitu. Senaif itu dulu gue. Oke, tapi akhirnya itu yang justru membuat lo mencintai pekerjaan lo yang sekarang kan? Begitu sampai di Bali, boro-boro gue mau mikirin tempat gue lahir, tempat gue tumbuh dan besar. Mikirin diri sendirinya sulit gitu, karena gue emang sendirian banget kan. Jadi itu adalah masa-masa lo struggle ya? Struggle sebelum akhirnya lo sampai di titik ini, berarti masa-masa lo keluar dari rumah dan ke Bali, gak tahu tuh, nggak ada GPS, nggak ada peta apa-apa. Asli, nggak ada family satupun. Nggak ada family satupun. Tapi mungkin emang kita butuh kayak gitu sih. Somehow, kadang jalan yang nggak berarah itu ngebawa kita malah ke jalan yang lebih luas gitu bang. Ya kan? Nah, tadi kita udah ngomongin kerjaan, udah ngomongin hidup lo sedikit. Nah sekarang kan lo pasti tahu dong, gue mau bergeser sedikit ke percintaan nih. Tapi gue tenang. Kalau yang gue gak panik. Kalau tentang perselingkuhan lo kan kita di belakang aja ngomongnya. Itu ya udah kan? Fitnah ya. Kalau perselingkuhan tidak mungkin kita kita spill di sini. Nah, itu sama seperti prinsipnya Kapitulis kan. Kapitulis tidak meladeni yang namanya perselingkuhan. Meladeni orderan-orderan yang berbau perselingkuhan kan, atau yang merusak hubungan gitu. Itu bagus itu. Padahal waktu orderan pertama aku bang untuk dapat itu adalah tentang selingkuhan pejabat. And then dia mau, sumpah. Pertama kali aku inget banget lingkungan pejabat. And then dia mau menyudahi, tapi dia yang jelas dia pengen aman lah. Dia pengen itu gitu. Tapi sekarang alhamdulillah isinya orderan-orderan sudah aman ya. Ya oke. Bisa-bisanya. Iya, subhanallah. Bang, ini percintaan nih bang. Bukan mau nanya masalah personal nih. Ini secara general. Kamu kan gak punya tipe kan? Iya kan? Kamu tuh gak punya tipe. Pokoknya kalau kamu nyaman ya suka, ya udah suka aja gitu. Nah tapi biasanya orang itu kan suka nggak nyaman dengan hal, ada yang kita nggak suka dari lawan jenis pasangan, ngerti nggak sih ya kan? Nah itu yang pengen gue tahu bang, kayak apa sih hal-hal yang membuat lo tuh nggak nyaman yang dilakukan sama pasangan atau nggak sama lawan jenis? Misalnya kalau gue nih, gue tuh sudah nggak nyaman kalau misalnya lawan jenis itu tuh terlalu agresif, and then terlalu banyak ngomongin tentang diri dia sendiri. Jadi kayak tentang dia, terus gue tuh udah pasti nggak nyaman. Keakuannya tuh terlalu tinggi dan terlalu tebal. Nah gue pengen tahu kalau dari lo melihat perempuan nih nggak nyaman tuh kalau perempuan kayak gimana? Gue tuh nggak nyaman sama lawan jenis tuh kalau lawan jenisnya udah ngaku ternyata dia sesama jenis ya. Saya agak bingung nanggapinnya ya. Itu membuat coba mungkin bang. Oke, jadi bisa diklarifikasi. Apa ya? Yang bikin gue nggak nyaman itu sebenarnya kalau misalnya gue tuh seneng punya pasangan yang juga punya aktivitas. Gitu. Jadi tidak yang 24/7 gitu sama gue mulu gitu. Gue tuh seneng gitu karena pada akhirnya ketika kita lagi nggak bareng, cerita tentang kesibukannya dialah yang akan gue bawa ke teman-teman gue. Gitu, gue tuh suka ngebanggain pasangan gue, si ini mana, dia lagi sibuk ini gitu. Gue tuh kalau di tongkrongan udah jarang ngomongin gue. Aries nggak sih? Aries ya? Pantesan, tos dulu dong. Kenapa lo Aries juga? Aries juga, karena gue juga seneng punya membanggakan pasangan gue. Iya, gitu. Jadi, nah sementara cerita yang gue bawa ini tidak akan bisa gue delivery ketika orangnya ada mulu gitu. Gue tuh pengen punya space, sebenarnya space-nya bukan buat gue loh. Space-nya untuk gue pengen aktualisasikan diri lu ke lingkungan pertemanan gue gitu, ke kenalan-kenalan gue. Kalau gue tuh butuh pasangan yang punya aktivitas sebenarnya biar ketika gue beraktivitas dia itu nggak gangguin gue, paham gak sih? Biasanya orang kalau yang punya lebih gabut gitu ya, lebih nggak punya aktivitas, dia tuh kan pasti lebih banyak overthink, iya. Jadi dia tuh lebih mempermasalahkan hal-hal remeh-temeh. Misalnya misalnya kayak kalau dia nggak punya aktivitas nih, selama 6 jam nih, dia di rumah doang. Terus kita sibuk nih, terus tuh pasti dia sejam sekali tuh kayak ngecek WhatsApp, kok nggak dibales. Kalau misalnya, ngerti nggak sih hal-hal yang kayak remeh-remeh kayak gitu? Betul. Lo ngerasa kayak gitu nggak sih? Ya. Terkadang karena namanya pekerjaan kita tuh kan bukan office hour ya. Kalau gue sama Mika tuh nggak office hour, jadi emang kadang-kadang
gitulah, saat gue lagi sibuk banget dia lagi santai banget, di saat dia lagi full banget gue lagi santai banget gitu. Jadi bisa kebalikannya ya. Cuma ketika itu udah dilandasi dengan rasa percaya, gue rasa nggak akan jadi masalah sih. Yes. Tinggal bagaimana lu menghandle diri lu, karena overthinking tuh pasti akan ada gitu, pasti akan. Bahkan buat gue yang orangnya gue tuh santai banget, terserah dia mau pergi sama siapa, sama temen-temennya, go gitu. Gue malah seneng kalau lu have fun gitu. Tapi sesekali kan ada ya namanya manusia gitu. Itu sebenarnya bukan masalah lu sama pasangan lu, itu masalah lu dan diri lu gitu. Jadi yang harus lu benerin adalah bagaimana cara lu menyikapi ketika lu overthinking. Yang paling penting lu harus sadar, lu dalam state of mind apa nih? Lu dalam state of mind cemburu buta kah? Lu dalam state of mind berprasangka buruk kah? Kalau lu sadar lu lagi di state of mind itu, harusnya lu juga bisa mengontrolnya gitu. Nah kadang-kadang kan orang lagi di state of mind tertentu, mereka nggak sadar mereka lagi mikirin atau mereka lagi ada di situ gitu. Benar. Jadi consciousness itu penting. Nah kalau lo sendiri di dalam berhubungan, sifat jelek lo, traits lo yang menurut lo tuh jelek ketika lo berhubungan sama seseorang tuh apa? Gue itu karena gue nggak suka marah. Silent treatment. Gue tuh terlalu gue banget. Gue tuh kadang-kadang suka begitu gitu. Yang mana sebenarnya nggak benar juga. Iya benar. Tapi jadi, gue nggak tahu gue udah tumbuh dengan cara itu ya gitu. Karena gue tuh suka, semua kan udah di-elaborate dari awal, semua udah dijelaskan nih, semua sudah diejawantahkan kan gitu kan di awal gitu. Maka ketika ada masalah yang dibuat based on aturan yang sudah ditentukan, artinya kan lu nggak baca rulesnya ya gitu. Gue nggak perlu marahin lagi, gue nggak perlu mengulang lagi sesuatu yang kita udah sesuatu yang udah kita sepakati dong. Ya udah mending gue diam. Iya. Gitu. Tapi somehow hal itu juga jadinya nggak bagus bang. Nggak bagus. Karena aku juga kayak gitu. Lu juga gitu. Kayak silent treatment, karena gue ngerasa kayak ya lo harusnya udah tahu gitu. Karena gue ngapain ngomong lagi untuk sesuatu hal yang sebenarnya lo udah tahu. Nah cuman jadi komunikasinya jadinya agak jelek aja gitu. Nah iya. Nah itu juga salah satu hal yang jelek ketika lo berhubungan itu sama. Itu jelek dari gue dan itu pelan-pelan coba gue kontrol, gue atasi gitu. Sebisa mungkin komunikasi nggak putus aja gitu. Dan hubungan juga nggak putus aja ya. Kalau hubungan sih enggak, karena emang silent treatment tuh treatmentnya lebih ke buat diri sendiri kan. Kayak gue nggak tahu mau ngomong apa gitu. Lu udah tahu lu salah, gue nggak tahu mau ngomong apa. Ketimbang memperburuk suasana, tipe-tipe kayak gue mendingan diam. Gitu aja udah. I just need time lah untuk space ya, mencerna sebentar. Nanti ujung-ujungnya akan baik lagi. Benar. Gitu. Iya, gue juga kayak gitu kok. Lebih baik kalau berantem kayak maunya dikasih space dulu gitu, nggak yang tau gak sih yang adu bacot. Kalau misalnya sekarang harus selesai. Iya nih. Gitu. Enggak. Kayak kadang tuh gue butuh waktu gitu. Ya, jadi enggak semuanya harus selesai pada saat itu. Yes. Nah, Bang, karena gue kan buka question di Twitter sama ini, nanti lo bisa jawab secara singkat, tapi sebelum jawab secara singkat itu iklan terakhir lagi. iklan lagi, jangan lupa ya guys, masuk ya iklannya. Pertanyaan terakhir dari gue nih, apa hal yang paling lo syukuri, 3 hal deh yang paling lo syukuri sebagai Deva Mahendra? 3 hal yang gue syukuri sebagai Deva Mahendra. Wow, ini pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan lu sederhana aja ya, tapi beda. Sambil lo mikir, kita buka ya di Twitter tadi tuh udah sudah banyak yang tanya di ini juga 3 hal. Gue pengen tahu karena banyak, menurut gue tuh setiap orang tuh punya hal-hal yang disyukuri itu kan beda-beda kan, ya kan. Jadi gue apa nih, Bang Deva kan punya banyak hal dalam hidup, jadi gue pengen tahu aja 3 prioritas yang paling lo syukuri dalam hidup dan sebagai seorang Deva Mahendra nih apa gitu. Karena pasti kita tuh kan cinta dengan diri kita sendiri, kita bangga dengan diri kita sendiri. Pada dasarnya manusia, yes, ada riset yang mengatakan bahwa 70% kita itu selalu memikirkan diri kita sendiri dibanding orang lain. Gitu. Gue kayaknya 70% mikirin orang. Dari 30%. Masalahnya gitu. Gue nggak tahu ya. Dulu tuh gue tuh adalah pribadi yang cukup ambisius. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena lo udah tua kali ya, sekarang udah. Setelah gue lama hidup sendiri, ya lama berpetualang, gue tuh jadi pribadi yang tidak egois jadinya, gitu.
Ya udah dijawab dong. Yang buat gue bersyukur menjadi diri gue sekarang gitu. Yes. Ya gue bersyukur gue punya pekerjaan gitu yang gue sukai. Oke, pekerjaan yang disukai, satu. Ya, kedua, ayo. sulit ya. Mungkin apa Sulit gitu. ya. Gue kalau lu tanya soal kuantum atau apa lebih bisa gue. Oh, lu sok pinter nih. Ya, Padahal sok kuantum doang. juga sok doang. Ntar gue tanya apa juga rumusnya lupa. Dua, bersyukur menjadi Dewa Mahendra itu Popularitas? ya mungkin itu juga popularitas gitu dalam arti yang baik ya, karena itu ternyata sangat memudahkan gue juga dalam beberapa aspek kehidupan. Betul, popularitas itu nggak selalu in a negative way loh. Kita kan bisa memberikan impact juga hal-hal yang baik untuk orang sekitar. Anggaplah popularitas nomor 2, nomor 3. Itu karena gue menjadi gue, akhirnya gue punya kesempatan untuk membuka bisnis yang pada akhirnya menjadikan gue seorang yang bermanfaat. Oke, bermanfaat gitu untuk orang lain. Oke, itu 3 hal yang lo syukuri dari seorang Deva Mahendra. Oke, kita langsung buka. Ini kita jawabnya singkat-singkat aja. Ada emang yang nanya? Ada bang. Bang. Kok mau sih pada nanya? Pernah nggak ditinggal lagi sayang-sayangnya? Pernah nggak ditinggal lagi sayang-sayangnya? Yang ada gue ninggalin pas dia lagi sayang-sayangnya. Keren banget sih gue nih. Hah? Keren banget, lo gak pernah ditinggal lagi sayang-sayangnya. Elonya, lo gak pernah patah hati gitu. Tau lo pernah patah hati gak? Yang kayak sampai nangis. Lo tau gak sih gitu. Orang mutusin orang tapi dia yang patah hati, nah itu gue. Iya, tapi bukan karena gue ditinggal, enggak, gue yang ninggalin. Terus? Ya udah, gue tetap sedih dong. Iya. Kalau nggak sedih berarti lo nggak sayang sama orang itu dong. Oke, jadi lo pernah nggak yang galau banget galau lo karena perempuan, karena lo mengakhiri hubungan sama perempuan sampai yang misalnya kayak merubah diri lo sendiri, misalnya lo jadi kayak nggak ketemu teman-teman atau justru jadi ketemu teman-teman terus-terusan gitu? Enggak. Mungkin akan? Enggak ya? Karena gue tuh ya, nih ya Ci ya, gue tuh selalu mengaplikasikan sayang yang realistis. Cinta yang realistis. Emang bisa ya cinta itu pakai rasional? Kadang kan emotional over rasional. Memang nggak pernah ketemu. Tapi gini loh, sayang lo itu harusnya bukan sayang yang hanya bisa lo katakan, tapi bisa lo lakukan gitu. Kalau lo tidak bisa melakukan itu, maka jangan lo katakan. Aku rela loncat dari gedung lantai 7 demi dirimu, nggak mungkin kan? Oke, nah, itu bodoh. Gue tuh tipe yang tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Jadi lo tuh talk less, do more. Gue rasional aja. Kalau gue lagi pengen memberikan sesuatu, gue pengen ngasih surprise, gue pengen dia happy, gue akan lakukan. Gitu. Oke. Treatment lo sama pasangan lo tuh hal yang paling romantis yang pernah lo lakukan tuh apa? Gue tuh selalu memberikan sesuatu tidak pada waktunya. Jadi kayak misalnya kayak dia ulang tahun gak ada kado, tapi nanti kadonya kapan. Oke. Oh, jadi unexpected gitu ya? Terus yang biasanya kayak Valentine orang hanya ngasih bunga, gue bisa ngasih sesuatu yang lebih besar dari itu gitu. Jadi gue tuh gitulah. Oh ya, misalnya gue punya waktu gue sendiri gitu. Misalnya surprise-nya kayak lo jalan sama cewek lain gitu. Itu kan surprise juga dong. Oh, itu di belakang aja deh ngobrolnya. Jangan di sini. Jangan di sini. Tadi itu kenapa ya difitnah terus di sini. Bang Deva, pertanyaan selanjutnya. Peran apa yang pengen banget dimainin sama Kak Deva? Peran apa yang pengen dimainin? Presiden. Oke. Karena saya hanya bisa menjadi presiden dalam peran. Gak bisa ya kalau misalnya. Dalam kehidupan nyata kan masih jauh dan saya juga nggak pengen. Tapi saya pengen dalam film. Film presiden. Bukannya pernah peranin Soekarno or something? Iya, tapi itu kan sebelum menjabat menjadi presiden. Jadi lo bener-bener pengen peranin yang ada negara fiksi gitu, saya menjadi presiden pengen gitu. Oke. Pertanyaan kedua, kesan yang nggak bisa dilupain ketika syuting film sambil mendaki Gunung Rinjani. Kesannya adalah apa ya? Ya nyampe di puncaknya. Oh ya, ketika sudah nyampe puncak ya? Nyampe puncak gitu. Gue tuh nggak pernah kepikiran kalau kita akan sampai puncak karena memang dari awal tuh kita tuh sampai di ketinggian 2000 sekian aja kita udah happy sebenarnya. Udah nggak apa-apa nanti bisa syuting di situ diakalin bahwa itu adalah puncak. Tapi entah setan apa yang merasuki gue tuh ngomong sama timnya kalau gimana kalau kita take gambarnya beneran di puncak, agak sulit bawa kamera apa segala macam. Tapi bisa nggak? Bisa. Ya udah naik
sampai di atas itu segala kelelahan, segala keletihan, waktu gue selama gue ada di Rinjani itu terbayar. Kebayar akhirnya. Pasti Wah, bagus banget ya. sih. Bagus banget ya. Berdiri sejajar awan. Jadi awan tuh kayak ada di bawah-bawah telapak kaki gitu ya. Jadi kayak ini puncaknya nih. Nanti ini puncaknya, terus kita berdiri sini kan. Itu awannya tuh di sini malah. Jadi lu kalau mau lihat ke bawah nggak kelihatan karena ketutupan awan. Lo tapi pernah naik gunung sebelumnya? Apa Rinjani adalah yang pertama? Hiking biasa doang gitu loh. Hiking kayak waktu zaman SMA. Tapi mendaki gunung beneran kan tapi? Di kaki gunung kaki doang, gunung. tapi ngerasanya kayak udah kita udah menaklukkan Everest gitu. Nah itu gunung beneran yang pertama kali gue daki tuh. Ada Rinjani. Cuma gue bersyukur karena gue waktu itu melakukan persiapan fisik pribadi. Jadi karena gue tahu mau syuting di Gunung Rinjani, gue tahu akan meletihkan. Gue tuh selama 1,5 bulan intens, gue tuh memang olahraga terus. Jadi gue bangun jam 5 subuh. Waktu itu kan gue masih live juga di net kan, terus masih ada program tentang masa gitu. Sehari gue bisa 2-3 program. Gue nggak punya jam olahraga selain pagi. Jadi mau nggak mau gue bangun jam 5, jam setengah 6 gue jalan ke gym, jam 6 tuh gym buka tuh. Gue udah jogging, treadmill dulu, terus habis itu weightlifting sampai jam 7 setengah 8, terus ke kantor live. Begitu selama 1,5 bulan sebelum syuting. Jadi begitu gue nyampe di atas, itu ringan banget buat gue. Kayak ya udah jalan aja gitu. Karena lo well prepare ya. Well prepare physically. Dan setiap kita jalan nih dari pos 1 ke pos berikutnya, checkpoint 1 ke checkpoint berikutnya, gue pasti nyampe duluan mulu. Karena mungkin fisik lo yang paling oke. Bisa jadi. Wah udah. Alhamdulillah. Terima kasih kita loh. Sudah berbuka puasa ya. Sudah berbuka puasa. Nggak berasa nih. Bang, ini terakhir nih Bang. Baca apa tuh? Mantra, doa. Hafal? Doa buka puasa? Doa buka puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya bismillah. Kan kalau dengar azan alhamdulillah dulu dong. Lo tau gak, gue nonton waktu itu gue perjalanan dari Medan ke Jakarta. Gue tuh di pesawat, bingung mau nonton apa. Terus kayak, apa nih ada 99 nama cinta. Nonton dong. Masya Allah. Subhanallah, baca Al-Quran dia. Oh iya. Subhanallah. Iya. Shock lo, speechless lo. Gue kan dari kecil emang ngaji mulu. Oh ngaji mulu. Gue tuh sampai. Oh jadi brengseknya tuh setelah udah dewasa aja gitu? Iya. Gue tuh dari kecil tuh harus ngaji loh. Pergaulan gue tuh anak-anak ngaji doang dulu waktu kecil, waktu masih SD gitu. Makanya jadi penyiar radionya di radio ini. Masih juga, iya. Bisa jadi karena itu. Gue ditarget soalnya sama orang tua gue kayak pokoknya lu harus hatam Quran nih. Setahun 2 kali gitu. Tapi penasaran deh, dengan pendidikan agama yang sudah lo emban dari kecil, berpengaruh nggak ketika lo tumbuh dewasa dan bertemu dengan dunia entertain yang seperti ini gitu? Ya itu jadi bekal buat gue sih. Itu jadi kayak sebenarnya masa kecil lo yang penuh dengan hal-hal semacam itu ya, kayak lo sholat tarawih bareng. Iya benar. Paling nggak itu jadi apa ya? Itu jadi callback yang bagus ketika lu mungkin melakukan hal-hal yang di luar daripada kebiasaan lu in a bad way gitu. Itu jadi callback aja, jadi kayak gue nggak mau gitu. Gue nggak mau. Ada pengaruhnya ya pasti. Itu ada bekal tersendiri ketika lo menghadapi hal-hal yang itu jadi bikin lu merasa nyaman main sejauh mungkin, tapi nggak bakal bikin lu tersesat gitu lah. Emangnya Deva menulis? Gimana masih ada? Deva menulis. Udah lama nggak jalan ya, maaf ya. Udah nggak jalan loh. Iya. Followersnya turun terus karena nggak ada kontennya. Sumpah ya, aku tuh baru tahu Bang Deva tuh pintar nulis ketika ada akun Deva menulis itu. Tuh kan lupa ternyata lo tuh ada lagi satu kelebihannya, bisa nulis Bang. Bisa nulis ya. Karena dari dulu bahasa Indonesia gue bagus mulu Ci. Gue pikir kayak karena teman-temanku nggak ada yang suka pelajaran bahasa Indonesia. Terus gue juga nggak suka sih, walaupun gue nulis gue nggak suka. Nah gue tuh suka dan nilai gue selalu bagus. Gue pikir kayak would it be something in the future gitu. Apakah ini akan menjadi sesuatu untuk gue di kehidupan hari? Gue nggak tahu nih, tapi kok gue suka banget ya gitu. Tapi lo tuh menulis sama bener-bener cuman hobi aja ya? Hobi aja. Gak ada kepengen kayak bikin buku atau apa gitu? Gue tuh gitu? ada 4 penerbit yang udah pernah ngajakin gue meeting. Tapi gue gak ada tindak lanjut karena emang guanya tuh gak ngerti harus mulai dari mana juga gitu. Iya, memang kalau misalnya dari nulis tuh yang susah menurut gue itu adalah mulainya. Ketika lo udah mulai tuh udah pasti
udah ngalir ya. Udah ngalir. Mungkin gue butuh apa ya? Butuh trigger kayak lu, kayak Zari kan bikin buku Leona karena patah hati yang hebat. Iya, gitu benar. kan. Sampai tinggal di Bali sendirian loh. Iya. Gitu. Maaf ya Zar, saya ceritain. Kak Mika mungkin mau mematahkan hati Bang Deva. Jangan dong. Untuk biar dia bisa nulis buku. Jangan dong. Bang, nih ada pertanyaan, kita batasin aja nih yang terakhir nih. Kapan meet up lagi sama Dea Lova? Rindu banget, masa udah 2 tahun gak ketemu, terakhir ketemu pas ultah Bang Deva 2019. Oh, lo suka merayakan ultah bareng Deva Lova kali? Deva Lova ya? Iya, Dea Lova mah movie. Deva Lova, belum punya buntut sekarang. Mau dong ketemu sama Bang Deva lagi. Oh, lo tuh suka ketemu sama Deva Lova ya? Iya, kadang-kadang gue bikin acara kalau bulan puasa tuh bikin bukber bareng gitu. Cuman emang tahun lalu nggak ada kalau nggak salah. Iya karena pandemi kan. Kalau waktu masih belum ada pandemi mah sering ngumpul bukber bareng. Terus gue ulang tahun mereka samperin. Gue ulang tahun gue ngundang mereka juga gitu. Kayak waktu lu juga gue undang kan kalau nggak salah? Iya ya, ulang tahun yang pertama kali kita ketemu. Yes. Pertama kali kita ketemu yang di Forestry. Di Forestry. Tapi itu ada Deva Lova ya? Itu di luar kan banyak banget. Ada 40-50 orang itu. Oh, itu tuh Deva Lova semua. Makanya kan prasmanannya juga gue siapin banyak gitu. Ya buat mereka-mereka juga gitu. Gue juga pengen suci apa ya? Suci licious kali ya. Waduh, kayaknya enak banget gue. Lu karena suci ya, lu cocoknya sama holic. Jadi yang suci dia tuh bertentangan gitu. Suci dictate, jadi kayak addicted tuh suci holic, suci licious. Suci licious kayak terlalu ini ya. Gue juga mau dong kayak dia. Itu siapa yang bikin nama Deva Lova tuh siapa? Oh ini aja, Sucinta itu. Sucinta. Sucinta itu kita sama Suci gitu. Sucinta. Enggak. Deva Lova siapa yang bikin namanya? Deva Lova tuh nggak tahu ya, gue nggak pernah bikin. Oh mereka aja. Gue juga nggak pernah bikin. Mulainya dari Twitter. Oh terjadi gitu aja. Ada yang sering-sering mention gue, terus tiba-tiba lama-lama ada akunnya. Deva Lova. Gitu. Akhirnya kayak sounds good. Oke juga nih. Iya. Dan ternyata kan Lova itu juga dipakai sama teman-teman artis yang lain banyak juga ya. Iya. Bener. Banyak. Siapa Lova gitu. Banyak banget. Oke. Gitu. Lucu banget. Nanti gue pikirin gue kayak Suci apa ya. Kayak ada yang mau ini aja ya ke gue. ada. Kita kan nggak tahu. Iya. Mungkin secret admirer. Oh iya, mungkin yang tadi ada di luar gitu ya, mungkin banyak, mungkin kali Kalau ya. Suci itu kan lebih ke pengagum rahasia ya, karena memang mainnya sembunyi-sembunyi. Makanya dari tadi suka memfitnah orang. Biasanya orang yang suka memfitnah itu dia melakukan hal itu gitu. Nah, berhubung Anda juga orang yang manipulatif, jadinya ya biarkan penonton yang menilai sendiri. Yo kalau saya terbuka loh, Deva Lova terbuka, saya kenal satu persatu orang-orangnya. Ya, aku takut diserang sama Deva Lova. Deva Lova, aku cinta ya sama kalian. Kalau 500 akun nge-report tuh udah cukup untuk nge-block belum? Aku tutup akun. Bercanda. Enggak ada, hubungan kita baik banget loh. Aku sama Bang Deva tuh akrab sekali loh. Kami adalah partner ya Kami di adalah Kapitolis. partner di Kapitolis. Nah, gak berasa banget nih Bang, tiba-tiba udah maghrib, udah 18.04 kita ngobrol. Nah, satu terakhir nih, terakhir. Bang, ketika orang tuh banyak banget yang berpandangan menikah itu berdasar umur dan lain-lain. Dan gue melihat lo orang yang cukup open minded terhadap pernikahan. Lo sudah 31 dan gue juga maksudnya gue tuh nggak pernah punya patokan umur akan menikah kapan. Dan di luar sana gue yakin juga banyak orang yang sebenarnya mungkin belum siap menikah tapi karena faktor lingkungan, faktor sosial dan faktor umur jadi mereka memaksakan untuk menikah. Gue pengen tahu pandangan pernikahan dari lo nih yang udah sekarang 31 tahun itu seperti apa sih untuk menutup sesi intermuse ini? Gila, penutupnya dahsyat banget ya soal pernikahan nih. Kalau dulu memang patokan umur tuh perlu, gue rasa juga untuk membantu pertumbuhan generasi penerus bangsa gitu ya. Kita butuh sesegera mungkin nih penerus gitu, jadi nikah semudah mungkin lebih bagus gitu. Kalau sekarang ya balik lagi sih, karena toh juga di agama diajarkan bahwa ketika kamu udah siap itu kan tidak hanya secara materi tapi juga secara mental gitu. Nah banyak aspek kesiapan gitu yang kamu perlukan. Jangan hanya karena omongan orang, jangan karena hanya paksaan orang gitu, jangan hanya karena cibiran orang lalu lu menikah gitu. Karena pada akhirnya once lu nikah, lu harus menikah dengan asumsi bahwa itu adalah sebuah ruangan yang tidak punya exit door gitu loh. Meskipun one way ya. Ada perceraian, tapi kan bukan ke sana. Orang menikah tidak untuk bercerai dong gitu. It's a one way journey gitu. Without exit door gitu kan. Jadi kalau setiap orang yang sekarang
misalnya mereka dihadapkan dengan cibiran pertanyaan-pertanyaan tentang kapan menikah, punya kesadaran akan yang apa tadi gue bilang soal exit door ini, gue rasa mereka tidak akan terburu-buru, mereka tidak akan merasa diburu, mereka tidak akan merasa dipaksa. Karena itu yang gue rasakan. Terserah netizen mau ngomong apa, keluarga gue mau ngomong apa juga, keluarga gue santai anyway. Ya udah gitu, karena pada akhirnya yang menikah bukan keluarga gue, yang pasti menikah yang jalaninnya bukan netizen, yang menikah gue gitu. Kenapa gue harus menikah berdasarkan pemikiran atau request orang-orang gitu? Itu menjadi hal yang amat sangat disayangkan, karena masa depan kita, tanggung jawab kita, diri kita, tanggung jawab kita. Pada akhirnya setiap pribadi akan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Tapi kesiapan itu sudah ada belum dalam diri Bang Deva saat Insya Allah kesiapan sudah ada. Kesiapan sudah ada. Tapi kan aspek kesiapan balik lagi, aspek kesiapan tuh banyak. Jadi kayak ini centang. Bisa jadi ada satu yang belum tercentang. Gitu. Oke, jadi semuanya benar-benar harus dipersiapkan. Benar-benar harus dipersiapkan karena once you go with it, udah, there's no turning back. Iya. Ya itu asumsinya harusnya begitu gitu. Penting sih, karena banyak banget kalau misalnya aku ngobrol sama teman-teman gitu ya, misalnya yang sudah menikah, mereka menikah karena umur, terus habis itu karena faktor rasional, not emosional, maksudnya kayak rasional ya udahlah nikah karena dia punya ini gitu ya, kayak bisa banyak banget loh yang menikah karena faktor keluarganya dan lain-lain, dan pada akhirnya unhappy aja gitu. Dan karena serba nggak siap juga, makanya aku tuh pengen tahu banget nih Bang Deva dengan umur 31 kan biasanya kan kalau orang-orang kan udah 30 dan lu belum nikah. Lu bangun tidur, lu sebelum tidur akan lihat muka orang itu. Siap lu tuh gitu? bisa picturing nggak kira-kira kalau lu sama dia terus tuh gimana gitu, bisa nggak gitu? Kalau ada istilah bahwa kalau nafasnya aja ganggu lu, yakin lu mau hidup seumur hidup sama dia gitu. Kalau dia bernafas aja salah gitu, kadang-kadang kan ada yang gitu kan. Aduh nafas lu ganggu sih gitu. Terus lu mau nikah sama orang itu nggak? Ya gitu, makanya aspeknya tuh banyak gitu. Make sure dulu elunya siap, elunya ready, elunya yakin. Dan kalau gue tuh selalu menempatkan posisi gue pada posisi pemberi, bukan pada posisi peminta. Jadi gue tuh misalnya pun kalau sudah menikah, gue akan ngasih diri gue buat pasangan gue gitu. Jadi gue nggak akan minta pasangan gue untuk melayani gue dengan aturan-aturan tertentu, enggak gitu. Karena once gue nikah itu kan willing yang datang dari gue, itu kemauan gue gitu. Gue akan ada buat lu gitu, bukan lu yang harus ada buat gue. Ini pikirannya harus begitu. Nah syukur-syukur dua orang ini yang menikah ini punya pemikiran yang sama. Yes. Jadi mereka tiap hari itu kehidupannya hanya yang satu memberi, yang satu memberi. Jadi nggak ada yang pernah minta di antara mereka gitu. Itu akan menyenangkan banget. Persamaan persepsi antara dua orang ketika berhubungan tuh juga harus, menurut aku harus bisa, walaupun mereka dua orang dengan trait yang berbeda, tapi mereka harus punya satu persepsi yang sama, saling ngelengkapin gitu. Karena kan nggak mungkin dua orang tuh sama-sama jalan traitsnya sama gitu kan, pasti ada beda-bedanya, dan itu yang harus dicari. Mungkin beberapa orang ada yang ketemu lebih cepat, beberapa orang ada yang mungkin ketemu lebih lama, dan itu ya it's okay. Balik lagi asal kalian siap, nggak cuma karena faktor sosial dan faktor lain-lain, ya lo harus makanya jangan pernah ngebatasin diri lo untuk kenal sama banyak orang, karena kita nggak pernah tahu. Partner hidup bisa datang dari kenalan dari manapun, partner kerja bisa datang dari manapun, partner bisnis bisa datang dari manapun. Jadi jangan pernah menjadi pribadi yang tertutup dan terbatas lah. Siapa tahu juga ada yang datang dari nonton Intermuse gitu kan, terus bisa juga kayak siapa nih hostnya gitu. Oh, ngerti gak sih? Gitu banget promosinya. Yaudah kita udahi aja ya daripada saya semakin malu. Bang Deva, thank you so much. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol di sini tentang banyak hal yang kita juga dari awal juga nggak tahu mau ngobrol apa, tapi ternyata turns out in very very interesting gitu. Dan untuk kalian yang ada di sana, semoga yang baik-baiknya bisa diambil, yang buruk-buruknya juga diambil juga apa jangan? Yang baik disimpan, yang buruk dikembalikan. Yang buruk dikembalikan. Itu quotes dari Deva Mahendra. Karena tadi abang yang buka, coba abang yang tutup.
Baiklah teman-teman sekalian, sekian interview kita di Intermuse, Interview by Muse bersama saya Deva Mahendra dan juga Suci Patia. Sampai ketemu di kesempatan lain dengan bintang tamu menarik lainnya. Mudah-mudahan hari ini bisa banyak insight dan juga inspirasi yang teman-teman dapatkan. Tetap sehat, tetap bahagia. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa, wow keren banget, bye.